Halo, jumpa dengan saya kembali. Pada modul 7 ini, saya akan membahas mengenai transaction management pada database. Jadi di dalam database ini, kita perlu concurrency control dan recovery karena digunakan untuk melindungi basis data dari data inkonsistensi dan data loss. Jadi kenapa? Karena di BMS ini mengizinkan user untuk melakukan operasi secara simultan atau bersamaan pada basis data. Sehingga kita perlu concurrency control agar transaksi tersebut tidak saling berinterferensi. Dan database selalu pada state yang konsisten. Kemudian yang kedua, database recovery adalah merupakan proses yang mengembalikan basis data ke state konsisten setelah terjadi kegagalan. Misalnya terjadi sistem crash karena kesalahan hardware ataupun software. Pada slide berikut yaitu merupakan definisi dari sebuah transaksi. Apakah itu? Jadi transaksi adalah sebuah atau sekumpulan aksi membaca atau mengupdate isi dari basis data yang dilakukan oleh user atau aplikasi. Nah, outcome dari transaksi ini hanya ada satu dari dua kemungkinan outcome, yaitu apakah sukses atau gagal. Sukses artinya transaksi bisa di-commit atau disimpan permanen ke dalam basis data dan basis data mencapai state konsisten yang baru. Sedangkan gagal artinya transaksi dibatalkan serta basis data dikembalikan ke state konsisten yang sebelumnya, yaitu sebelum transaksi dilakukan atau dimulai. Transaksi yang dikomit itu tidak bisa digagalkan. Sedangkan transaksi yang digagalkan dapat dilakukan kembali di waktu yang selanjutnya. Pada slide berikut ini juga dijelaskan mengenai 4 properti dari sebuah transaksi. Yang pertama ada atomicity, yaitu merupakan properti all atau nothing. Maksudnya sebuah transaksi harus dilakukan secara keseluruhan atau dibatalkan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada konsistensi, artinya transaksi harus mengubah basis data dari sebuah state konsisten ke state konsisten yang lainnya. Yang ketiga ada isolation, artinya efek parsial dari transaksi yang belum selesai itu tidak terlihat oleh transaksi yang lain. Yang keempat ada durability, artinya efek dari transaksi yang dikomit atau disimpan permanen ke dalam database harus disimpan secara permanen dan tidak boleh hilang karena ada kegagalan. Slide berikut ini menunjukkan dua masalah yang bisa disebabkan oleh konkurensi. Yang pertama ada loss update problem, yang kedua ada uncommitted dependency problem atau yang disebut dirty read. Pada slide berikut adalah contoh dari loss update problem. Nah, di sini misalnya ada dua transaksi, ada T1 dan T2. T2 membaca dulu saldo balance X sebesar 100. Kemudian dia menambahkan uang sebesar 100 sehingga saat di write balance yang baru menjadi 200. Di sisi lain, di waktu T3, transaksi T1 membaca juga saldo balance X sebesar 100. Kemudian dia menarik sebesar 10 sehingga saldonya tertimpa menjadi 90. Seharusnya saldonya adalah 190 karena bertambah 100 dan berkurang 10. Nah, slide berikut merupakan solusi untuk mengatasi loss update problem, yaitu menggunakan teknik locking. Bagaimana caranya? Pada saat T2 akan melakukan pengubahan pada saldo balance X, maka T1 pada saat dia juga ingin mengubah saldo balance X, maka dia harus menunggu dulu sampai T2 selesai melakukan transaksinya, apakah itu di-commit. Setelah dia di-commit atau disimpan permanen ke dalam database. Jadi di sini T2 akan bertambah sebesar 100, kemudian saldonya sudah berubah menjadi 200, maka pada saat T1 membaca, dia sudah membaca saldonya sebesar 200. Sehingga saat dikurangi 10, maka saldo akhirnya menjadi 190. Slide berikutnya menunjukkan permasalahan yang kedua, yaitu uncommitted dependency problem, yaitu disebut juga dirty read.
Kenapa terjadi? Karena ada sebuah transaksi yang membaca intermediate result dari transaksi yang dia belum dilakukan commit atau rollback. Contohnya di sini T4 melakukan transaksi terlebih dahulu. Dia membaca saldo balance X, kemudian menambahkan saldo balance X sebesar 100 sehingga saldo balance X menjadi 200. Kemudian T3 membaca saldo sebesar 200 dan menguranginya menjadi sebesar 10 menjadi 190. Padahal T4 kemudian di rollback sehingga saldonya yang harusnya 90 menjadi 190. Slide berikut merupakan solusi untuk mengatasi masalah dari uncommitted dependency problem menggunakan teknik locking. Yakni berarti T3 dia harus menunggu sampai T4 melakukan commit ataupun rollback. Dalam hal ini T4 melakukan rollback sehingga saldo balance X-nya dikembalikan lagi menjadi 100. Sehingga T3 sekarang membaca saldo balance X sebesar 100 kemudian dikurangi 10 sehingga saldo balance X yang terakhir adalah 90. Demikian materi dari modul ini. Terima kasih.